ada. Halo semuanya, kembali lagi bersama kelompok kami. Dan hari ini kita akan mewawancarai salah satu owner dari owner dari Udah di voice note. Udah. Halo semuanya, kembali lagi bersama kelompok kami. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin mewawancarai owner dari Kopi Warga. Di sini ada Kak Fauzan. Betul. Halo. Halo semuanya, aku Fauzan, owner dari Kopi Warga. Oke, sebelumnya aku Michelle dari Creative Partnership kelas LC76. Saya Lukman Firdaus, sama dari Creative Partnership dan dari kelas LC76. Mungkin kita langsung aja ke wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kafe menentukan kebutuhan tenaga kerja sekaligus menjalankan proses rekrutmen untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan budaya kerja kafe? Oke, kalau kita nentuin pegawai atau pekerja itu berdasarkan omset. Jadi kita kan sebenarnya punya shift di shift 1 dan shift 2. Tapi awal-awal tuh kan kita omset masih kecil lah. Kita awal berdiri, kita masih rekrut 1 orang, 2 orang. Terus seiringnya dengan waktu omset kita makin besar, makin berkembang. Akhirnya kita lihat nih, ternyata kalau di handle sama 1 atau 2 orang ini kurang. Kita akhirnya mapping, kalau ditambah jadi 4 orang gimana nih, cukup gak dari modal kerjanya. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu dari data omset, terus kita lihat dari modal kerja yang kita siapin, sama kita lihat dari traffic yang datang ke Kopi Warganya. Terus kalau menentukan pekerja itu layak atau enggak ya tadi ya. Nah, itu pastinya ada interview yang kita lakukan dengan SOP Kopi Warga. Apakah si kandidat ini cocok gak kerja di sini? Kita lihat dari dirinya dia, terus dari cara dia servis saat interview, terus juga lihat dari dia ngeladangin waktu interview. Jadi kita waktu interview itu bikin si kandidat ini, coba kamu bisa bikin kopi ini gak? Oke, kita coba nih tes dia, kalau dia memang bisa, oke, kita anggap dia keterima. Jadi ada dari sesi bikin produknya, ada sisi servisnya, sama dari sisi interview oleh HR. Itu kalau oke, ya udah kita. Lanjut, bagaimana proses seleksi dan interview dilakukan untuk memastikan kandidat? Oh, mungkin udah ya tadi ya. Jadi pertama interview dulu, setelah interview ada mungkin tes bagaimana bagaimana cara dia bikin kopi dan servis pelanggan gitu. Kalau semuanya pass, oke, dia berarti keterima. Betul. Gitu ya. Oke, lanjut, berarti bagaimana kafe melatih dan mengembangkan karyawan agar mampu meningkatkan keterampilan serta memiliki peluang berkembang dalam pekerjaan. Oke, ini yang cukup sulit sebenarnya. Di awal kita bingung cara servis yang baik itu gimana. Akhirnya kita belajar lah ke kafe-kafe orang, sampai akhirnya Kopi Warga menentukan titik di mana nih SOP yang perlu kita jaga, SOP yang kita buat supaya bisa menjadi dasar training kepada karyawan. Nah, dasar-dasar ini yang kita latih oleh supervisi dan juga manajer kepada karyawan baru atau karyawan yang level junior. Ini training kayak training service ke konsumen, terus training handling di area gudang dan segala macam. Pokoknya intinya segala kebaikan kita training lah di sini. Dengan cara itu mayoritas pekerja berkembang dengan baik. Betul. Yang dimana awalnya kita punya contoh studi, ada karyawan baru masuk yang dimana dia bisa bikin kopi 3 menit, kita training dengan berkala dan juga berkelanjutan, akhirnya dia bisa bikin kopi dalam 1 menit. Jadi walaupun dia udah punya skill dan dia udah bisa, tetap seiring waktu harus tetap dilatih walaupun dia udah ada mastery-nya. Yes, betul. Karena pada intinya kita balik lagi ke efisiensi waktu untuk mempercepat hidangan ke konsumen. Lanjut, bagaimana kafe melakukan penilaian dan evaluasi kinerja karyawan untuk menjaga kualitas pelayanan dan produktivitas kerja? Oke, itu sebenarnya berdasarkan SOP yang kita buat juga ada.
tapi juga ada yang namanya KPI atau Key Performance. Nah, Key Performance ini bahan dasar penilaian kepada pegawai atau karyawan kita yang di Kopi Warga. Jadi misalnya KPI Kopi Warga kepada barista, kamu bisa bikin menu ini berapa menit. Soalnya yang ideal di Kopi Warga itu misal 1 menit nih. Nah, kamu harus bisa ikutin KPI Kopi Warga. Nah, itu dasar dia PES terhadap penilaian kinerja. Kalau misalnya evaluasi untuk kita bikin KPI sendiri Kak, biasanya dilakuin berkala nggak? Terus kalau misalnya berkala bisa dilakuin berapa bulan? Oke, KPI sendiri kita selalu ada refreshmentnya. Itu biasanya setahun sekali. Setiap misalnya kita Kopi Warga tutup buku atau RUPS, rapat umum pemegang saham, kita lihat evaluasi kinerja di Kopi Warga itu gimana, buruk kah, baik kah, itu berdasarkan dari Google Review sebenarnya. Dan juga guest komen yang langsung real time. Nah, kita lihat apakah ada penyelesaian atau udah perlu. Nah, itu beritahu di sini. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku mau nanya, gimana sih sistem kompensasi di kafe yang ditentukan buat menjaga motivasi dan juga keadilan gitu bagi karyawan? Oke, mungkin di tiap perusahaan beda-beda ya. Tapi kalau di Kopi Warga sendiri kita ada dasar wage atau dasar upah yang dimana dibagi jadi 3 kelompok. Yang pertama ada upah pokok, terus ada tunjangan transport sama tunjangan makan siang. Nah, kalau dia levelnya udah jadi kepala, itu jadi ada 4 kategorinya. Tunjangan dia sebagai kepala atau jadi manajer. Lalu kalau misalnya Kopi Warga ini profit, kita ada pembagian 10% dari profit untuk para seluruh karyawan. Berarti sistemnya ada 4 dana pokok dan 1 bonus, Bonus, gitu ya? bonus. Itu di luar THR dan lain-lain. Semangat ya karyawannya yang kerja di sini pasti ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Fauzani, apa karakter dan keterampilan yang paling menonjol dari pemimpin di kafe dalam mengelola tim dan operasional bisnis? Karakter pemimpin yang harus menonjol ya. Iya. Oke, sebenarnya kalau karakter kepemimpinan itu harus dilihat dari dasar sense belongingnya dia. Dia itu peduli antara sekitar gak, peduli sama antar teman-temannya gak, siapa yang paling duluan inisiatif mengambil kebaikan. Nah, itu kita bisa lihat dia sebagai pimpinan. Nah, terkadang di dunia hospitality itu agak sulit karena kerjanya kan lumayan santai ya, kayak yang kayak di manufaktur tuh sibuk lah. Karena F&B itu agak berbeda. Nah, kita lihatnya dari dasar situ. Inisiatif orang ini tinggi atau enggak, dia bisa handling teman-temannya dengan baik atau enggak, atau dia malah membawa ke keburukan, jadi lingkungan kerja kurang baik, atau dia membuat lingkungan kerja ini baik dan jadi bagus. Kita lihat di situ. Nah, kalau gitu, bagaimana perilaku dan pendekatan pemimpin dalam mengatur cara komunikasi yang melibatkan karyawan dalam aktivitas sehari-harinya, Kak? Oke, kalau itu sih biasanya kita ada yang namanya briefing harian itu pasti. Terus juga ada weekly meeting, itu kita lihat kinerja dari staff, lalu pimpinan terdelegasi gak dari atasan. Misalnya aku ngasih arahan begini, terus pimpinan ngasih arahan ke bawahnya jelas atau enggak, terus teman-teman yang dipimpin oleh dia enak atau enggak. Nah, kita ada evaluasi di situ setiap bulan, setiap minggu juga. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga. Menurut Kak Fauzani, nilai dan prinsip apa yang diterapin pemimpin dalam membangun budaya kerja dan menyelesaikan masalah di kafe? Nah, itu pada intinya inisiatif yang tinggi. Inisiatif yang tinggi. Pokoknya kuncinya cuma itu. Oke deh, mungkin ada beberapa pertanyaan tambahan, Kak. Oke. Nah, boleh. Ini bagaimana Kopi Warga melaksanakan training dan pengembangan karyawan mulai dari penutupan peserta, materi hingga upaya pengembangan skill dan karir karyawan. Oke, kalau training sendiri kita biasanya riding the wave. Jadi ikutin tren-tren yang ada. Misalnya tren yang ada sekarang menu baru nih. Menu baru kan banyak ya. Kita ambil beberapa menu yang lagi hits. Misalnya bikin matcha. Matcha ini kan menu baru di Kopi Warga. Nah, kita training. Misalnya kita develop matcha ini udah beres. Nah, kita training ke bawahan. Nih kita ada development menu baru matcha. Yuk kita berlatih bersama supaya kalian bisa bikin matcha bareng-bareng. Nah, itu kita latih sampai akhirnya semua orang barista bisa bikin matcha.
Nah itu per bulan kita selalu ada training, mulai dari training menu, training terus tentang service, guest service, training tentang komplain dan segala macam itu ada. Pokoknya kita ikutin tren aja tentang training. Tapi gak luput tentang SOP dari kopi warga sendiri. Harus ada tetap autentik tentang kopi warga gitu ya. Betul. Lanjut, bagaimana kopi warga melakukan penilaian kinerja karyawan dan memberikan feedback atau evaluasi terhadap kinerja mereka? Pakai KPI tadi. Betul. Udah ya, KPI. KPI tadi. Lanjut. Bagaimana sistem pemberian kompensasi di kopi warga dan lain udah ya tadi? Udah ya? juga. Udah. Ini udah semua. Betul ya. Karyawan udah ya tadi. Oke. Paling saya ada tambahan sih Kak. Boleh. Kalau kakak sendiri sebagai leadership kan mungkin nggak benar-benar sering di sini banget kan. Gimana kakak bisa selalu mencontohkan kebaikan pada bawahan-bawahannya kakak? Kan tadi kakak bilang cara buat jadi leadership di situ salah satu seleksinya yang paling dilihat adalah bagaimana dia mencerminkan kebaikan dari yang Yes, pertama. betul. Nah kalau kakak sendiri gimana cara mencerminkan kebaikan walaupun kakak nggak sering ada di sini? Oke. Pada intinya saya sebelum mendelegasi ke bawahan, manajemen atau saya sendiri sebagai pimpinan itu membuat sistem yang dulu. Sistem tersebutlah yang bisa dilakukan berkala atau sustainable oleh orang-orang baru. Nah, gimana sih cara bikin sistemnya? Nah, pimpinan langsung itu harus lihat ke bawah. Oke, misalnya di kopi warga kendalanya kurang disiplin. Oke, ya udah saya sebagai pimpinan harus bisa kasih contoh disiplin kerja itu gimana sih? Misalnya masuk kerja jam 7 pagi ya, saya harus datang jam 6.30 udah di sini supaya karyawan-karyawan yang belum datang atau yang telat masa malu masa udah datang tapi saya belum gitu. Pokoknya kita lihat dulu ke bawah, kalau dari bawah merasa udah baik baru kita berani mas. Nah, intinya delegasi itu penting, tapi yang penting kita bikin sistemnya. Tapi dari tadi yang mungkin beberapa apa ya iklim di bisnis ini mungkin kakak berarti tipikal kepemimpinan yang orang itu santai, humble dan pokoknya memperhatikan banget apa yang dibutuhkan oleh pekerja. Yes, Ya? betul. Karena ini dunia hospitality, ini mainnya dari hati. Kalau pekerja agak hatinya seneng, otomatis ke konsumen juga ikut gak seneng ntar. Karena hospitality ini cukup rawan ya. Kamu bikin kopi kurang enak tuh banyak faktor. Mungkin aja hatinya kurang seneng, galau dan segala macam itu nggak kerasa. Makanya di kopi warga ini kita bikin lingkungan kerja yang nyaman, yang asik dan juga enjoy lah. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari aku. Boleh. Menyangkut tentang tadi proses rekrutmen dan juga interview ya. Pernah nggak sih suatu ketika kakak dan tim kakak mungkin gagal dalam proses interview itu mungkin salah merekrut karyawan dari sesuai dengan spesifikasi atau mungkin Oh ya, itu pasti pernah sih, pernah banget. Kita ngelihat dari skor interviewnya bagus, tapi di lapangan ternyata gak menunjukkan itu pernah. Nah biasanya kita review nih kok dari hasil interview sama dia kerja di lapangan berbeda. Biasanya kita ada yang namanya probation 3 bulan jika full time lah, jika full time. Probation ini menentukan dia layak atau enggaknya melanjutkan jadi full time. Jadi probation itu langkah menuju kamu menjadi karyawan tetap di kopi warga. Nah, dalam masa 3 bulan ini kita review kamu bagus atau enggak nih selama 3 bulan saya kasih kesempatan. Kalau kamu enggak menunjukkan karakter yang baik, ya udah mohon maaf kamu saya potong ikan. Jadi kita cari kandidat lagi. Berarti dalam 3 bulan itu istilahnya tuh proses trainingnya ya? Yes, betul. Di dalam proses training ini si karyawan ini digaji atau enggak sih Kak? Digaji. Digaji Oh. dengan yang full time atau dengan jam? Udah setara dengan full time. Oh, cuman 3 bulannya ini training aja. Yes, dulu. jadi taken kontraknya itu 3 bulan kamu diuji coba di kopi warga. Jika lolos, kamu jadi karyawan tetap di sini. Kalau untuk yang part time sendiri Kak, kan kalau part time kebanyakan dari mahasiswa gitu ya? Kalau part time sendiri sih nyantai ya, karena kalau part time di kopi warga itu ambil job desk yang agak ringan-ringan, beda sama yang full time. Full time mungkin bisa dibilang agak berat dan krusial. Nah kalau part time ya agak nyantai lah dan nggak ngambil tag yang krusial. Jadi kita masih sama beban untuk part time, nggak masalah. Dan anehnya tuh di kopi warga yang part time tuh pada cepat belajar orang-orangnya.
Jadi kita juga senang ngajarin ke mahasiswa gitu ya, atau orang yang ingin belajar yang tinggi dari SMA, itu kita senang banget. Oh, berarti bahkan pekerja di sini part-time juga ada SMA? Ada, sempat ada. Oke, mungkin dari aku cukup, dari El. Dari saya juga cukup, udah sangat menjawab yang Siap. saya perlulah. Terima kasih. Oke, mungkin saya juga sangat berterima kasih banget sama Kak Fauzan karena sudah menjelaskan dengan detail dan sangat mudah diserap. Ya, Sekian dari saya dan Misea, terima kasih banyak.